Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Segala praktik kehidupan yang lurus, yang benar, itulah Islam. Jadi nggak mungkin orang Islam nggak amanah. Itu pribadi, individu, kalaupun nggak amanah. Masya Allah. Tadi saya dengar Ustadz bilang masjid ini Pak Ahok yang apa? Yang resmikan. Ya doakan aja Pak Ahok itu supaya masuk Islam. Orang-orang begitu tuh yang dicari, seperti Umar bin Khattab, seperti saya begini. Nah Pak Ahok masuk Islam, alhamdulillah. Bujuk dia supaya masuk Islam. Pak Ahok masuk Islam lah. Kalau nggak masuk, nanti antum nanti masuk neraka, kan begitu. Saya Islamkan orang begitu. Ayah saya pun saya bilang begitu, masuk Islam, kalau nggak masuk neraka ente. Saya juga beriman kepada Yesus. Yesus yang mana? Ya Yesus dalam Al-Quran juga kan Nabi Isa. Joni di Manado beda dengan Joni di Jakarta, kawan. Cuma persoalannya yang debat-debat di publik begini, di medsos begini, satu bukan ahli teologi, satu juga bukan ahli Islam. Perdebatannya secara alegoris, tafsir teorinya secara alegoris, tidak menggunakan pendekatan secara sistematis kontekstualis, tidak mendekatkan jantung perikop, dan tidak mendekatkan pada pemahaman historis kritis. Makanya dua-dua nggak paham. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Di TV One khusus untuk ustadz-ustadz, dan bilang Pak Karni Ilyas khusus untuk ustadz-ustadz dan pendeta-pendeta. Jemaatnya nggak usah ikut, tunggu aja di rumah. Ratingnya TV One naik itu Pak. Kalau di Metro tipu bagaimana Ustaz? Enggak lah kalau situ. Saya kan kemarin pendukung Prabowo, jadi enggak lah. Ini pasti ada cebong, ada juga kampret ini. Stop. Udahlah stop itu. Cebong sama kampret berhenti sudah. Brimob yang di sana kemarin itu juga saudara, sama-sama Muslim. Semua kita bersaudara, tentara saudara, ya. Orang-orang yang di luar bahkan yang bukan Islam pun saudara, tetap saudara sebangsa. Cuma doakan mereka supaya sadar bahwa kita ini sedang diadu dalam permainan politik. Ambon dulu kacau, Poso kacau. Saya sering ceramah, tidak ada eskalasi konflik, tidak ada perang agama. Yang ada ialah Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente lawan. Jangan di medsos. Jangan, itu ada suka-suka ngomong di medsos, namanya Esra Sorow itu. Saya curiga dia bukan pendeta. Karena kalau pendeta, pasti kaya dengan bahasa ilmiah. Pembahasannya alegoris, tematis yang dia bahas berdasarkan apa yang tertuang dalam Bible. Sementara Bible Kristen ini lumpuh secara footnote. Coba belajar Al-Quran. Abu Bakar istrinya membawa kayu api. Abu Jahal istrinya membawa kayu api. Saya pertama kali buka Al-Quran, ada footnote. Kayu api dijelaskan pada catatan kakinya, footnote-nya. Kayu api tukang fitnah. Itu Al-Quran, jelas. Kalau antum ingin mencari tahu secara historiknya, maka belilah buku yang namanya Asbabun Nuzul. Inilah dasar sejarah secara historis kritis. Jadi mempelajari sejarah secara kritis, eksegesi diletakkan dalam sebuah kebenaran agama, etika, logika, estetika. Termasuk yang saya bilang tadi, di dalam gereja pakai baju satu tali, pakai sepatu pentofel. Bahkan pendeta pun kalau mati pakai jas, dasi kupu-kupu. Dulu saya kuburkan pendeta itu banyak, sudah hampir ribuan pendeta saya kuburkan waktu mati. Terakhir itu saya kuburkan pendeta kakinya nomor 45. Seperti kukis pisang, dia terbuka begini, kue pisang itu.
Jadi saya pakaikan sepatu dia, bob, jebol depannya itu, robek. Cari sepatu di Manado nggak ketemu. Pendeta di Papua saya kuburkan. Kasih masuk di peti mayat, memang gagah. Tadinya nggak pakai dasi kubu-kubu, baru gagah pakai sepatu begini. Ini mau berangkat ke neraka semua ini. Saya kuburkan. Saya tanya istrinya, bagaimana Bapak tadi malam? Bapak berteriak-teriak minta tolong. Inilah barangkali kisah Nabi Idris meminta ingin merasakan mati, lalu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sampai hari ini terompah sandal Nabi Idris masih tertinggal, karena beliau berkata bahwasannya Jibril, malaikat maut Israel, sesungguhnya kematian itu bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Itu kematian yang akan menimpa kepada orang-orang kafir plus munafik. Dulu saya tahu cuma dua, kafirun, mukmin. Tapi sekarang ini ada ketambahan satu, kafirun, mukminin, and munafikin. Ah, ini yang bahaya. Mana lebih bahaya, kafirun atau munafikun? Munafikun. Jagalah anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan saudara-saudara kita, keluarga kita dari api neraka. Jadi saya masuk Islam tuh istri saya ada hadir. Istri saya itu sama-sama dari kafir juga. Saya satu keluarga Pak Michael, 3 orang dengan 3 orang anak. Jadi kami satu keluarga. Saya bilang, kau kalau tidak mau masuk Islam, cerai kita. Tapi ingat baik-baik kamu, saya mau ke Jakarta. Di Jakarta banyak pedangdut muda. Lewat kamu itu. Lewat kau itu. Banyak orang Islam cantik di Jakarta itu. Lewat kau. Oh iya Pak, kalau gitu saya tetap ikut. Ikut sama-sama. Ancam, kalau bini tidak ikut, ancam begitu, Kel. Ancam begitu. Itu tidak, lebih baik pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Alhamdulillah. Kalau keluarga saya di Manado juga banyak yang masuk Islam. Betul kamu bilang. Memang betul. Oh, pendeta Yahya itu pendeta gila. Jangan marah, Kel. Nanti ente habis bersyahadat ini. Tunggu. Keluargamu mulai caci maki, mulai menolak segala macam, aset diambil. Dicaci maki. Jangan khawatir. Saya sampaikan lebih dulu dari sekarang. Saya begitu masuk Islam langsung, itu pendeta gila. Saya enggak marah. Karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Tapi saya orang akademik, ditelusuri, disiasati secara ilmiah. Apa betul saya gila? Anak saya umur 2 tahun tanya sama saya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Itu di dinding sana, yang lagi tersalib. Waduh, kasihan ya, luka-luka Tuhan ya. Ya memang luka-luka dulu baru kita masuk surga. Tuhan mati dulu baru kita masuk surga. Itu konsep doktrin Kristen. Nah, begitu saya tinggal di Bandung, saya tanya orang gila di lampu merah. Saya mau uji apa betul saya gila atau ini yang gila. Saya tanya orang gila di lampu merah, orang Islam. Cep ke dia, di mana Allah? Dia tunjuk ke atas. Anak saya tanya, saya tunjuk ke dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke langit? Di dalam Islam itu Al-Ali, ada kata Al-Ali, Allah Subhanahu wa taala di atas segala raja di raja, king of king. Jadi posisi, tapi dalam pelajaran tasawuf Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Itu dalam tasawuf. Allah itu enggak ada di mana-mana, tapi dia ada dalam jiwa kita. Karena ditiupkan kita oleh ruhullah, dihembuskan pada 140 hari kita dikandung. Fi qurarin makin dalam Islam. Tapi ketika dia tunjuk ke atas, mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Ini kan lagi sibuk masalah salib kan ini? Sibuk masalah salib yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Sama-sama gila. Tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Saya terus jawab, orang gila belum tentu sesat. Lebih baik dituduh gila daripada dituduh sesat. Orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Jadi kalau dituduh gila nanti Michael,
Nggak usah marah, karena yang menuduh kita gila adalah orang-orang gila. Justru kita masuk Islam baru sembuh dari gila. Contohnya kalau ketemu Rocky Gerung, bagaimana kita satu kelas dulu di filsafat di Manado. Yang bisa bantai pikiran Rocky Gerung cuma Yahya Walodi. Yang tanya dia. Alhamdulillah saya dapat hidayah, dia tidak. Allahu Akbar. Doakan juga dia supaya masuk Islam. Tadi malam saya nonton beliau debat. Nggak bisa debat, itu filsuf. Satu kalimat antum buang, dia pegang satu kata, dia gulung. Jadi nggak mampu. Walaupun dan orang-orang begitu menginjak di bumi, menatap ke langit, tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga selalu ingin mencari tahu. Jadi kalau antum cuma baca terlihat satu manuskrip, percuma melawan mereka itu. Dan di dalam Islam ini ruang lingkup keilmuannya bagaikan laut. Bahkan Allah katakan ditambah isi Al-Quran itu dengan 100 kali lautan tinta, tidak akan pernah berakhir kebenaran Allah ini. Makanya taat kepada Allah akan menghasilkan takwa, sabar menghasilkan takwa. Saya tidak panjang lebar karena ini ada pengislaman, jangan terlalu panjang supaya diundang lagi, masuk lagi, begitu kan? Michael siap-siap, kita akan mensyahadatkan saudara kita, Dedek Michael dengan ibu siapa di atas? Ini mana namanya tadi? Ya, sini Ustaz. Saya akan mengislamkan 8.000 lebih, 73 orang ini dengan hari ini. Masya Allah. Di hadapan saya akan bacakan surat pernyataan Aprisa Kartini, tempat lahir Jakarta, 21 April tahun 2000. Oh, masih muda. Alamat Jalan Taruna 1 Barat, sudah Cibubur. Saya tinggal di kota wisata Cibubur juga. Ini kedua Bapak Dedek Michael, Bogor 19 Juni tahun 1977, masih juga muda ini. 19 Juni 1977, Puri, Diwana. Ini orang-orang yang terpanggil, padahal di tengah Islam dikepung. Kemarin saudara kita, mentalis, artis, Deddy Corbuzier, masuk Islam dan beliau sekarang sudah Muslim. Cuma saya sarankan kalau ketemu Deddy, tidak usahlah kas-kas tunjuk otot dalam masjid. Umar bin Khattab lebih berotot dari beliau itu. Kalau ke masjid pakai baju batik, seperti Dede ini, pakai baju batik, pakai apa? Peci. Nggak usah kasih tunjuk otot, malaikat maut sambar cubit sedikit sudah ke rumah sakit itu ya. Jadi di Islam itu bukan otot, otak, begitu ya. Jadi datang ke masjid pakai kopiah, Dek, kalau sudah diislamkan, latih diri kita mulai menggunakan atribut Islam. Di Islam ini bebas pakai baju, nggak apa-apa. Yang penting jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo. Nggak benar ini Pak. Prabowo Sandi. Kemarin saya di apa itu ada masjid yang di Mall Kelapa Gading sebelahnya, Masjid Al Musyawarah. Saya waktu sholat ba'diyah di depan saya ada anak muda pakai jeans, badannya hitam gendut. Begitu dia salam kelihatan lubang di sini ini. Memang kelihatan sekali. Agak bau-bau terasi sedikit juga. Usai sholat saya tegur, Dek, ente kalau menghadap Allah etika. Karena Islam ini orang kan pandang enteng, masuk madu Islam, baju sembarang nggak apa-apa, baju-baju murah pun nggak apa-apa. Ini tanah abang ini. Dulu mana saya mau pakai begini, pakai sepatu. Kalau kita ke gereja kan harus wajib pakai sepatu. Nah dulu di gereja orang Kristen itu kalau nggak ke gereja cuma dua, nggak ada baju baru dengan tidak ada sepatu. Coba ente masuk gereja kalau tidak pakai sepatu, yang lain tuh kolek, nggak ada sepatu. Makanya orang susah kalau masuk gereja.